Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita berada di malam ke-3. Masih fresh ya. Masih semangat. Alhamdulillah, ada di malam ketiga dari bulan Ramadan, dan seperti tahun lalu setiap Jumat malam ba'da tarawih kita akan lanjutkan kembali kajian Al-Quran, tadabbur Al-Quran, surah Al-Kahfi, melanjutkan tahun yang lalu. Wah, setahun yang lalu nih. Karena pembahasannya cukup panjang surat Al-Kahfi ini, tahun yang lalu kita belum tuntas ya. Tidak apa-apa, karena ini kisah nanti kita ulang sedikit saja sampai di mana kisahnya tentang masih Ashabul Kahfi ini. Pembahasannya insyaallah di 10 malam terakhir yang ada waktu, boleh offline, boleh juga online. Nanti juga program setiap tahun, kita sudah beberapa tahun ada kajian rutin i'tikaf ya, dari Masjid Al-Hidayah. Nah, kalau yang ada waktu boleh ke sana, atau secara online dari YouTube bisa. Dari jam 2 sampai setengah 4. Ya, kajian Al-Qur'an juga. Lumayan Pak, sambil nunggu waktu sahur. Ya. Kalau yang biasa bola kan udah biasa bangun jam segitu ya. Nonton bola maksudnya bukan main bola. Nah, kita isi di Ramadan dengan kajian Al-Quran insyaallah ya. Baik, kita baca dulu sama-sama ayatnya dari mulai ayat ke-19. Kepotong ya di situ ya. Nggak apa-apa, sambil lihat Al-Quran saja kalau tidak jelas, atau di HP ya. Ayat 19 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum.
يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فليأتكم برزق منه ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ولن تفلحوا
kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Belum, Pak. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا إذ يتنازعون بينهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا غلبوا على أمرهم عليهم مسجدا. Alhamdulillah. Kalau tiap malam enak ya ngaji bareng-bareng ini. Wa kadzalika, dan demikianlah. Masih ingat kisah terakhir sampai di mana? Ya Allah, Ramadan tahun yang lalu ya. Jadi kisahnya masih tentang Ashabul Kahfi, yaitu berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Sama Pak, ikhtilaf. Ya, di sini juga ikhtilaf. Tapi yang masyhur adalah 7 orang pemuda, yang kedelapannya seekor anjing. Ya, yang kedelapannya seekor anjing yang bernama Kitmir. Ya. Untuk apa mereka masuk ke dalam gua? Historisnya menghindari penguasa yang zalim, karena yang berkuasa saat itu di daerah Apisus namanya, ya, yang setelah
menjadi wilayah Islam, nanti berubah namanya, dan itu masih bagian dari wilayah Roma. Ya, jadi masih dalam wilayah kekuasaan Romawi. Daerah itu yang dikuasai oleh seorang raja Dikyanus namanya, di mana dia adalah penyembah berhala. Sedangkan 7 orang Ashabul Kahfi ini, mereka adalah pengikut Al-Masih, ya, pengikut Nabi Isa yang masih murni ajarannya tauhid, gitu. Disebut Masihiyun atau Masihi. Nah, di mana raja yang berkuasa Dikyanus ini mencari para pengikut Masihi, dipaksa untuk mengikuti ajarannya menyembah berhala, dan jika tidak mau akan dihukum mati, dirajam, dilempari batu sampai mati. Itu hukumannya kalau mereka tidak mau mengikuti raja. Nah, maka 7 orang pemuda yang ditemani oleh seekor anjing ini bukan anjing piaraan, ingat ya, jangan menjadi pembenaran. Tuh kan berarti boleh orang Islam miara anjing gitu. Ashabul Kahfi aja sama anjing. Nah, tidak ya. Sebab anjing ini ketemu di jalan. Gitu. 7 orang tadi bukan piaraan mereka. Ya, entah itu anjing dari mana, tetapi anjing saja tahu mana orang baik, sehingga dia ingin terus membersamai 7 orang pemuda ini sampai ke dalam gua. Itu. Jadi seekor anjing yang najis saja begitu punya insting tersendiri bahwa orang-orang yang di dekatnya itu adalah orang baik. Ya. Jadi kalau manusia yang punya akal tidak bisa membedakan mana orang baik, mana orang yang tidak baik, kan berarti kebangetan. Ya, masa tidak bisa membedakan dengan akalnya mana orang baik, mana orang yang tidak baik? Loh, anjing saja bisa membedakan begitu. Nah, itu kisahnya kan. Akhirnya dengan ilham yang Allah berikan kepada mereka, bukan wahyu karena mereka bukan nabi, tapi melalui ilham yang Allah sampaikan, mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam gua. Nah, sifat guanya sudah disebutkan seperti apa, yang intinya Allah jadikan mereka di dalam gua itu ratusan tahun lamanya, tetapi dijaga tidak membusuk, tidak dimakan rayap. Kenapa? Karena dibolak-balik badannya, tidak berada dalam satu keadaan. Kalau seperti orang mati tidak bergerak, mungkin tubuh mereka akan dimakan rayap. Nah, ini tidak. Ya, dialihkan ke kanan, ke kiri, kanan ke kiri begitu. Ya, sehingga beratus-ratus tahun lamanya tubuh mereka tidak membusuk. Dan setiap orang yang mendekati gua itu, nah, Allah tanamkan rasa takut di hatinya, sehingga tidak ada yang berani mendekati gua itu. Nah, lalu anjingnya bagaimana? Anjingnya juga ikut tidur menjaga yang 7 orang ini di depan pintu gua. Ya, mereka tertidur. Nah, nanti atau bukan nanti, ini sama kisahnya dengan kisah Uzair yang ada dalam surat Al-Baqarah. Pernah mendengar kisah Uzair? Di surat Al-Baqarah pernah? Pernah mendengar Uzair? Siapa Uzair itu? Tidak pernah. Masya Allah. Uzair itu ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan bukan, tapi
karena peristiwanya mirip seperti yang dialami Ashabul Kahfi, hanya beda tahunnya. Kalau Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Nah, kalau Uzair 100 tahun tidur di dalam gua. Nah, sehingga orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair, lalu Uzair diyakini sebagai anak Tuhan oleh Yahudi. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah ya. Silahkan cari sendiri kisahnya. Lumayan panjang, 286. Di mana adanya? Cari. Kan baru mulai tadarusnya kan? Nah, iya, nanti akan ketemu di situ. Makanya tadarusnya sambil dibaca terjemahannya biar paham. Itu. Ya. Ya, Bu. Ada yang pernah khatam baca terjemahan Al-Qur'an? Jarang ya. Aduh, kalau khatam ayatnya mau udah banyak itu. Oke, jadi udah nyambung tadi kisahnya, mereka tidur, kondisinya masih tidur waktu itu ya. Dan dijadikan setiap orang yang mendekati mereka dihadirkan, ditanamkan di hatinya rasa takut. Nah, lalu Allah sambungkan ayatnya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Wa kadzalika, dan seperti itulah sebagaimana kami membuat mereka tidur di dalam gua itu, dan kami jaga tubuh mereka dari kehancuran sepanjang waktu mereka tidur di sana. Demikian pula ba'atsnahum, kami membangkitkan mereka dari tidur, yaitu kami bangunkan mereka dari tidur. Allati tushbihul maut, yang tidurnya mereka itu menyerupai kematian. Karena hakikat orang tidur, dia itu sedang mati. Jadi sebetulnya setiap hari kita udah mati, Pak. Ya, cuma ada yang dikembalikan ruhnya sehingga bangun lagi, ada yang tidak. Kan begitu? Makanya doanya bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Bersyukurlah kalau masih dikembalikan ruhnya. Kalau bangun-bangun tiba-tiba ada yang bertanya, man rabbuka. Duh, kaget ya. Berarti udah dikubur saya. Tapi jangan ngeprank orang, Pak ya. Gitu, ngeprank temen bangun-bangun ditanya gitu ya. Man rabbuka. Gelap-gelap lagi ya. Nah, kami bangkitkan, kami bangunkan Ashabul Kahfi dari tidur mereka yang seperti kematian itu, liyatasaalu bainahum, agar mereka satu sama lain saling bertanya. Saling bertanya tentang apa? Tentang tidur mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka merasa tidur mereka itu begitu lama. Qala qailum minhum, maka berkatalah salah seorang dari mereka, yaitu pimpinan mereka yang bernama Miksalmina, nama pemimpinnya. Ya, jadi mereka, Miksalmina bertanya, kam labistum, berapa lama kalian tinggal di sini? Itu kira-kira. Mereka heran dengan kondisi tubuh mereka yang berubah. Rambutnya tambah panjang, kukunya juga tambah panjang. Kok bisa ya? Berapa lama ini kita tidur di sini? Tuh, makanya dipertanyakan itu karena
kondisi fisiknya berubah. Rambutnya tambah panjang, kukunya juga tambah panjang. Kata Miksal Mina, itu pimpinan mereka, kam labistum, berapa lama kalian tidur ini? Ya, hal ini dipertanyakan karena mereka mengingkari lamanya tidur mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa innahum ra'ahum ma fatahum minas salati faqalu dzalik. Mereka mempermasalahkan sholat yang mereka lewatkan karena tidur mereka, dan mereka menduga tidur mereka ini begitu lama sampai tubuh mereka berubah, kukunya tambah panjang, rambutnya tambah panjang. Aduh, berapa lama ini kita tidur, sholat kita gimana? Oh, berarti ajarannya Nabi Isa dulu juga ada sholat, Pak, sama Nabi Musa juga ada sholat. Karena agama yang dibawa oleh para nabi dulu serta yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama. Agamanya satu, berasal dari Allah. Ya, jadi agama yang benar itu ya hanya satu, yang dari Allah itu. Ya, jadi mereka mempertanyakan itu. Qalu, maka mereka pun ada yang menjawab, berapa katanya? Labisna yauman, kayaknya kita tidur sehari deh. Nah, kenapa mereka mengatakan demikian? Sebab ketika mereka memasuki gua itu, mereka masuk di pagi hari. Nah, saat mereka terbangun itu kondisinya itu sore hari, di akhir sore, di akhir pagi, di akhir siang ya. Nah, kayaknya kita seharian nih tidur. Ketika melihat matahari masih ada, berarti kan belum habis tuh. Matahari masih ada sorenya itu. Lalu ada lagi yang mengatakan au ba'dha yaum. Oh, mungkin setengah hari kali. Nah, karena matahari masih ada, masih terang tuh. Nah, setelah tadi mengatakan sehari kita tidur nih di dalam gua. Nah, ketika dilihat matahari masih ada, au ba'dha yaum, atau mungkin setengah hari. Gitu. Falamma nazaru ila tuli syu'urihim wa azfarihim alimu annahum labisu aqsara min yaum. Tapi ketika mereka semua memperhatikan tubuh mereka yang berubah, kukunya bertambah panjang, rambutnya bertambah panjang, mereka sepakat bahwa mereka tidur lebih dari satu hari. Akhirnya qalu, mereka pun berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum, bahwa Rabb kalian, Tuhan kalian lebih mengetahui berapa lama kalian tidur. Sudahlah, tidak usah kita permasalahkan lagi. Nggak ada ujungnya. Yang pasti berarti kita tidur ini lebih dari satu hari. Hanya Allah yang tahu berapa lama kita tidur. Nah, akhirnya dah kata Miksal Mina sebagai pimpinan mereka lalu mengatakan, faba'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Kata Miksal Mina, pimpinan dari Ashabul Kahfi ini mengatakan, sudah, tidak usah ribut mempermasalahkan berapa lama kita tidur. Yang jelas perut kita lapar nih. Iya, selama tidur nggak berasa itu. Begitu bangun langsung, Pak. 309 tahun tidur, Masya Allah. Bisa kita bayangkan laparnya kayak apa itu. Maka kata Miksal Mina, fab'asu ahadakum biwarikikum hazih ilal Madinah. Suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota. Nah, pergi ke kota untuk cari makan, ya. Siapa yang disuruh? Yang nggak tahu kita, karena Quran nggak nyebutkan namanya ya.
Nah, tetapi di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud ahadakum, salah seorang dari kalian itu adalah yang paling kecil dari mereka. Namanya talmikho atau versi lain yalmikho. Biasa tuh Pak, kalau paling kecil suka jadi disuruh-suruh gitu. Paling kecil disuruh pergi itu. Bawa warik kalian ini. Apa warik itu? Uang perak. Ya, warik itu uang perak yang berlaku saat mereka pergi meninggalkan kota. Kota apa yang dimaksud? Tortus namanya. Torsus, maaf. Torsus katanya. Dimana sebelumnya pada saat kota itu masih dikuasai oleh Dicyanus yang kafir, itu namanya Efesus. Mereka menyebutnya. Nah, ternyata saat Ashabul Kahfi ini dibangunkan kembali oleh Allah dari tidurnya, rajanya sudah berganti menjadi raja yang beriman, ya, hanya tidak disebutkan namanya siapa, nama kotanya dirubah menjadi Torsus. Nah, kotanya itu Torsus. Nah, tetapi ada pesan dari Miksalmina kepada Talmikho yang mau pergi ke kota ini. Apa pesannya? Falyanzur apa pesannya lanjutnya apa? Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkim minhu. Hendaklah ia membawa makanan untuk kalian, dan hendaklah ia memperhatikan makanan yang paling baik, yang paling bersih gitu. Maka hendaklah dia bawa makanan untuk kalian. Waliyatalattaf, dan hendaklah berhati-hati, berlaku lemah lembut setiap orang yang ketemu, jangan kasar. Wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan sampai kalian atau engkau menceritakan keadaan kalian semua yang ada di sini pada seorang pun, karena Miksalmina menduga bahwa yang berkuasa masih Dicyanus yang kafir gitu. Kalau dia tahu bahaya, jangan sampai ada orang tahu. Hati-hati masuk kotanya. Kalau ketemu orang yang lemah lembut, jangan kasar, dan jangan pernah menceritakan kita yang ada di sini, di dalam gua ini. Nah, gitu kata pimpinan mereka yang bernama siapa tadi? Siapa tadi? Miksalmina, ya, Miksalmina. Nah, kata Miksalmina seperti itu pesannya itu. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Apa yang dimaksud dengan azka ta'aman? Yang dimaksud dengan azka ta'aman adalah ahalla ta'aman, makanan yang paling halal gitu, yang bukan dari hasil gosok, bukan dari hasil mencuri ataupun sebab-sebab haram lainnya. Itulah azka ta'aman, makanan yang paling bersih, itu yang paling halal. Nah, ini pelajaran buat kita, bahwa orang beriman tidak akan sembarangan memasukkan makanan ke dalam perutnya kecuali yang diyakini halal. Ya, jangan berasal dari makanan yang haram masuk ke dalam perut kita. Tuh, sepanjang hari kita kuat tidak makan, tidak minum, puasa, begitu buka dengan makanan yang haram, wah, hancur itu. Ya, usahakan yang benar-benar halal, yang benar-benar halal. Kalau ada sumbangan dari pejabat gimana dong? Terima nggak? Ya, terima, nggak usah nanya. Nah, iya, kita tidak tahu berasal dari mana, ya, jangan bertanya. Kecuali kalau tahu persis itu hasil korupsi, ya jangan terima. Kalau tidak tahu, jangan bertanya.
Nggak etis juga toh. Maaf Pak, ini hasil dari mana ya? Oh. Ya nggak usah tanya, gitu. Terima aja. Nah. Ada lagi yang menafsirkan bahwa yang dimaksud azka ta'aman adalah, katanya mereka ini menyuruh talmikho yang paling kecil tadi untuk mencari sembelihan orang beriman. Wala yakuna min zabihati man yazbah li ghairillah. Bukan sembelihan orang yang menyembelihnya untuk selain Allah. Wa kana fihim mu'minuna yukhfuna imanahum. Karena mereka tahu di kalangan bangsa kota Tartus atau yang dulunya Efesus itu ada saudara-saudara mereka, orang-orang yang beriman tapi menyembunyikan keimanannya. Nah, cari dah ya. Cari orang-orang beriman, minta sembelihan mereka. Jangan yang lain. Nah, gitu maknanya itu. Ada lagi yang mengatakan atyabu ta'aman, yang paling baik makanan itu. Tapi yang jelas yang paling mendekati kebenaran adalah yang pertama. Yang paling makanan paling bersih itu adalah yang halal, ya, yang halal. Falyatikum birizkin minhu wal yatalattab wa la yush'iranna bikum ahada. Kita lanjut lagi ayatnya. Apa lanjutannya? Innahum iyazharu alaikum yarjumukum. Tuh kan, jadi masih ada kecurigaan karena Miksalmina dan teman-temannya ini masih menduga bahwa yang berkuasa itu masih orang kafir. Kalau mereka mengetahui tempat kalian, kalau mereka mengetahui keberadaan kalian, dan kalian dipaksa untuk menyembah berhala, kalian tidak mau, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim, maka pasti mereka akan melempar kamu dengan batu sampai mati, atau mereka akan memaksamu kembali kepada agama mereka. Walan tuflihu izan abada, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Kita udah berhasil berlindung di gua ini loh, jangan sampai ada yang tahu. Gitu, jangan sampai ada yang tahu, kan begitu pesannya itu. Kalau sampai ketahuan, habis kita semua. Mereka akan merajam kita. Nah, itu maksudnya, itu pesannya. Jadi azabnya itu dirajam, ya. Jika mereka mengetahui tempat kalian, mereka akan merajam mereka. Ayyashtumunakum wa yu'dzunakum bil qaul. Mereka akan mencela kalian dan menyakiti kalian dengan kata-kata. Ada lagi yang menafsirkan yarjumukum itu adalah yaqtulukum, membunuh kalian. Di antara kebiasaan mereka katanya adalah al-qatlu bil hijarah, membunuh dengan cara melempari dengan batu yang disebut rajam, ya, yang disebut rajam. Nah, ini dalam syariat agama kita, rajam ini ditetapkan sebagai hukuman bagi orang yang berzina kalau pelakunya termasuk orang yang sudah bersuami atau beristri. Walan tuflihu izan abada, jika kalian kembali mengikuti agama mereka, maka kalian berarti tidak akan bahagia untuk selamanya. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. A'sarna 'alaihim, untuk apa?
liya'lamu anna wa'dallahi haqq, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, hari kebangkitan itu ada. Nah, maka peristiwa yang dialami oleh Ashabul Kahfi ini menjadi bukti yang paling nyata bahwa Allah berkuasa membangkitkan kembali manusia setelah kematiannya. Ini yang dimaksud ayat ini, ya. Ini yang dimaksud ayat ini. Anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa Allah itu dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan tentangnya. Hari kiamat itu hari apa? Yang dimaksud hari apa? Hari kiamat hari apa? Bukan nama harinya, kapannya. Hari kiamat itu hari apa? Kejadian tentang apa? Nah, hari kiamat itu adalah hari kebangkitan manusia dari kubur, gitu. Kan dihubungkan dengan peristiwa ini. Qiyam itu kan berdiri ya, Qiyam itu bangkit. Nah, jadi kiamat itu hakikatnya maknanya adalah yang dimaksud itu adalah peristiwa di mana akan bangkitnya kembali manusia setelah matinya. Gitu. Hanya kebanyakan kita menghubungkan sebutan kiamat itu dengan peristiwa sangkakala yang pertama. Kan 2 kali ditiupnya ya. Yang pertama itu yang menghancurkan dan mematikan. Nah, sementara yang kedua membangkitkan. Nah, ini yang diragukan oleh banyak manusia. Masa iya manusia setelah mati, setelah hancur menjadi tanah bisa hidup lagi? Gitu ya, bisa hidup lagi. Bagaimana ceritanya? Sampai orang-orang kafir di zaman Rasulullah ada yang membawa tulang belulang manusia yang sudah hancur, sudah retak, hancur, begitu dipatahkan di hadapan Nabi. Apakah Allah membangkitkan tulang yang sudah hancur seperti ini? Ya memang nggak masuk akal kan? Karena dalam akidah itu ada hal-hal yang tidak bisa diyakini cukup dengan akal saja, tetapi perlu diyakini dengan iman. Ini termasuk salah satunya adalah keimanan terhadap adanya hari kebangkitan, yang inilah pendorong paling kuat orang mukmin untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Kalau kurang kuat sisi imannya pada adanya hari kebangkitan, maka cenderung orangnya sembrono, kurang memperhatikan yang diperintahkan, bahkan mungkin lalai, terkadang terjerumus melakukan yang dilarang. Tapi orang yang yakin bahwa nanti ada hari kebangkitan, setelah itu akan dibalas semua yang dilakukan, akan hati-hati, ya, akan hati-hati. Begitu. Jadi pendorong paling kuat orang berbuat baik dan menghindari keburukan itu adalah keyakinan akan adanya hari kebangkitan. Maka pesan utama dari kisah Ashabul Kahfi dan juga kisah-kisah yang ada di Al-Quran rata-rata menguatkan tentang itu. Ya, menguatkan tentang itu. Baik. Kita lanjut lagi. Iz yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, faqalu, maka orang-orang ada yang mengatakan, ubnu alaihim bunyana, dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka. Nah, rabbuhum a'lamu bihim, Allah Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala allazina ghalabu ala amrihim, dan berkatalah orang yang berkuasa atas urusan mereka, yaitu raja mereka saat itu. Kata mereka, kata rajanya apa? Lanattakhizanna alaihim masjida.
kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas gua mereka itu. Ya. Ada yang sudah pernah datang ke peninggalan gua Ashabul Kahfi ini? Ada yang sudah pernah ke sana belum? Bolehlah ya. Sesekali wisata tuh ke tempat-tempat sejarah itu ya. Jadi tulang belulangnya masih ada Pak sampai sekarang. Itu bisa dilihat di kuburnya karena dikasih kaca ya. Mereka sudah hancur jadi tulang belulang, tapi masih bisa dilihat tulang-tulangnya itu. Bahwa kisah di Al-Qur'an itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Apa yang dimaksud dengan ayat tadi ketika mereka berselisih? Ada beberapa keterangan tentang ayat ini, bahwa mereka itu berselisih katanya fil bunyan, tentang bangunan. Jadi setelah akhirnya mereka ini diketahui, kalau kisahnya Pak, siapa tadi yang diutus untuk cari makanan itu? Siapa namanya? Bukan yang paling kecil namanya. Lupa namanya ya. Talmikho. Ya pasti yang paling kecil, ingatnya yang paling kecil aja ya. Jadi ketika Talmikho ini sampai di kota, ketika dia mau membeli makanan dan memperlihatkan uang logamnya, uang perak itu, ini pedagangnya kaget. Sebab itu uang logam ratusan tahun yang lalu udah nggak berlaku, ya. Bahkan dilihat di situ masih ada ya stempel Raja Dikianus, itu raja yang ratusan tahun lalu itu. Wah, berarti ini bukan orang zaman sekarang ini. Akhirnya dibawa ke raja, ya. Dan setelah ketemu, nah, ternyata masih ada saudara kerabatnya dari Ashabul Kahfi ini yang masih hidup, Pak, yang mengenali dia. Nah, ketika ditemui itu sudah sangat tua sekali, udah kakek-kakek. Nah sementara Ashabul Kahfi yang 7 orang itu tidak berubah. Keadaannya seperti waktu mereka masuk ke gua, hanya memang rambutnya tambah panjang, kukunya tambah panjang gitu. Nah si Talmikho ini ketemu dengan kerabatnya dan masih mengenali. Hanya sudah sangat tua. Sama seperti Uzair tadi tuh, 100 tahun, balik lagi ke rumahnya, sudah berubah semua. Anak-anaknya udah pada kakek-kakek. Itu. Lah Uzairnya masih usia 40 tahunan. Itu lebih tua itu. Anaknya daripada Uzair itu. Nah ini sama itu, si Ashabul Kahfi juga begitu. Nah ketika mereka dikenali, akhirnya diterima oleh rajanya karena rajanya beriman. Akhirnya mereka ini ingin dihadirkan di kerajaan, suruh dipanggil semuanya yang ada di gua itu gitu. Ya. Tapi Allah menghendaki lain. Karena ketika Talmikho masuk kembali menemui teman-temannya itu, semuanya sepakat minta kepada Allah agar mereka dimatikan. Kenapa? Akan jadi fitnah kalau mereka dibiarkan hidup, khawatir nanti akan dikultuskan gitu, seperti Uzair tuh. Ya, karena tidur 100 tahun itu. Maka mereka minta kepada Allah agar Allah mencabut nyawa mereka. Akhirnya Allah matikan, padahal raja nunggu di luar itu, mau menyambut mereka. Masyarakat di kota itu sudah siap untuk menyambut mereka. Tapi ternyata begitu masuk ke dalam, semuanya sudah tidak bernyawa. Ya, dan akhirnya gua itu dijadikan sebagai kubur mereka.
Dan untuk mengingat mereka, nah inilah terjadi perselisihan. Itu ada yang mengatakan bangunlah bangunan di atasnya. Nah, tetapi ternyata akhirnya kata yang berkuasa saat itu kesimpulannya apa? Dibangun masjid. Ya. Ada lagi yang berpendapat bahwa perselisihan yang dimaksud itu adalah perselisihan tentang hari kebangkitan. Jadi di antara mereka itu ada yang berselisih, apakah nanti pada saat manusia dibangkitkan itu dibangkitkan ruhnya saja atau jasad dengan ruhnya. Nah, maka peristiwa Ashabul Kahfi ini menjadi bukti nyata bahwa dibangkitkannya kembali nanti manusia itu yang mengalami adalah ruh dan jasad. Nah, kalau dikubur, alam kubur, yang mengalami alam kubur itu apanya? Ruhnya. Jasadnya hancur, dimakan tanah, dimakan belatung. Tapi ruhnya merasakan nikmat kubur atau merasakan siksa kubur. Oh, jadi orang yang dalam kubur itu seperti orang yang bermimpi. Ketika tidur, saat Bapak mimpi, itu yang mengalami mimpi siapa? Ruhnya. Ya, ruhnya. Yang jalan-jalan itu ruhnya itu. Dan bisa kemana-mana kan? Dalam waktu singkat. Itu ruhnya. Yang kadang-kadang saking saking seremnya itu mimpinya, kadang-kadang begitu bangun teriak atau capek karena mimpi dikejar-kejar gitu. Nah, sama siksa kubur yang merasakan itu ruh, tapi kadang saking beratnya siksaan yang dirasakan oleh ruh, bekas-bekas siksa itu kadang Allah tunjukkan secara fisik, secara lahir pada tubuh yang dikubur. Nah, kalau ingin tahu banyak cerita tentang itu, silahkan baca kitabnya Ibnu Qayyim yang namanya Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan itu. Banyak sekali kisah cerita yang tentang pengalaman orang-orang yang dikubur, para penggali kubur. Termasuk kisah orang yang biasa mencuri kain kafan orang yang meninggal. Oh, jadi dari dulu sudah ada tuh Pak. Ya entah untuk apa. Nah, kisahnya salah satunya ada yang bercerita itu bahwa pengalaman dia yang suka mencuri kain kafan. Jadi kalau siang dikubur, malamnya dia gali tuh Pak. Mau diambil kain kafannya. Dia banyak menemukan mayit di dalam kubur itu ketika di siang hari dihadapkan ke arah kiblat, begitu dia gali sudah tidak menghadap kiblat lagi, sudah berubah. Nah, bahkan yang lebih mengerikan itu ada yang pernah menemukan itu mayitnya udah lama di kuburnya, begitu dia gali dia menemukan ada mayit yang sekujur tubuhnya penuh dengan paku. Dan paku besar menancap di tengkorak kepalanya. Tapi dia tertarik dengan pakunya itu. Karena pakunya berbeda dengan paku yang selama ini kita banyak temui. Kepalanya itu ada dua katanya pakunya itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia hancurkan tulang-tulang jenazah itu. Dia kumpulkan pakunya. Dia jual ke pasar. Gitu, cari tukang pandai besi. Ya. Untuk dilebur. Besoknya datang lagi tuh si tukang pandai besi. Dari mana sih kamu dapatkan besi ini katanya? Hah? Kenapa? Nggak bisa dilebur ini pakunya. Oh, nggak bisa itu. Nggak bisa dipanaskan, nggak bisa dilebur. Baru cerita itu. Ya, kalau itu dia dapat dari kuburan, ternyata bukan paku dunia itu. Ya, beda itu. Nah, nah itu salah satunya Pak, ada kisah begitu tuh, ya. Boleh dicari lah, ya.
Ruh nama kitabnya itu. Jadi apa yang bisa kita ambil sampai dengan ayat 21 ini? Yang pertama, menunjukkan kenyataan yang tampak, yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, menunjukkan ilmu dan menunjukkan hikmahnya. Ya, apa di sini? Ya, membangkitkan kembali manusia setelah matinya dengan ditunjukkan kekuasaan Allah, membangunkan kembali Ashabul Kahfi setelah tidur dalam waktu yang cukup lama, seperti menyerupai kematian tidurnya itu, ya. Nah, makanya waktu itu sebetulnya misteri, ya, gitu. Kalau Allah menghendaki kan bisa dalam waktu 309 tahun fisik mereka nggak berubah, gitu. Misteri itu, waktu itu. Panjang pendeknya waktu juga itu misteri. Memang kita menghitung dengan jam 24 jam. Tapi kadang waktu sejam saja terasa lama. Kadang sejam terasa singkat. Ya. Kalau lagi ngobrol dengan orang yang kita seneng kan kayaknya singkat banget 1 jam itu. Tapi kalau lagi ngaji baru 30 menit. Itu. Udah pegel kayaknya tuh. Ya, itu misteri waktu itu, ya. Tenang dah, sebentar lagi. Kedua, wajib mencari yang halal dan dalam urusan makanan, minuman dan lainnya. Nah ini ya, wajib mencari yang halal dalam urusan makanan, minuman dan lainnya. Bahkan insya Allah itu di Indonesia itu targetnya tahun 2024 Pak. Kita itu targetnya menjadi negara percontohan untuk produk halal. Nah makanya sekarang kan mulai dikampanyekan gitu supaya yang menjual produk-produk makanan atau minuman olahan itu harus bersertifikat halal. Karena nanti tahun depan itu ada Satgas Halal, Pak. Jadi kalau ditemukan pedagang yang belum punya sertifikat, nggak boleh jualan. Nah, gimana caranya? Nah, bisa hubungi saya, Pak. Ya, insya Allah gitu. Saya salah satu pendampingnya untuk mengurusan sertifikasi halal itu, ya, gratis, ya, gratis, tidak ada biaya kecuali yang bahan-bahan makanan kritis. Bahan makanan kritis itu yang ada bahan-bahan hewan sembelihan. Nah, itu dianggap kritis itu, ya. Tapi kalau cuma jus misalnya, ya, atau makanan itu insya Allah, ya. Nah, jadi sekarang gimana dong? Ini apa implementasinya untuk kita nih? Ini kan pelajarannya, kisahnya udah selesai. Ini pelajarannya yang kita ambil dari kisah tadi, yang harus kita terapkan, kan begitu? Berarti pelajarannya itu yang kedua, siapapun kita yang beriman wajib mencari yang halal. Jadi harus selektif, Pak, Bu, mencari makanan, ya. Jangan asal enak, asal berasal dari luar negeri lagi ngetren. Itu semuanya gitu penasaran. Iya enggak? Ya, minuman yang lagi ngetren itu kan? Padahal nggak tahu halal enggaknya. Jadi ajarkan sama anak-anak kita, Bu, Pak, kalau jajan di warung cari yang ada label halalnya. Jangan berani beli jajanan yang nggak ada halalnya, gitu, Pak. Ya, mulai ajarkan begitu sama anak-anak kita, ya. Ketiga, kematian dengan membawa dosa syirik dan dalam keadaan kufur dapat mencegah seseorang untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat.
di hari kiamat nanti. Ini walan tuflihu idzan abada tadi itu. Kalau kalian kembali mengikuti ajaran mereka sampai kalian mati, kan begitu tuh tadi tuh, berarti kalian nggak akan bahagia. Maka artinya kematian dengan membawa dosa syirik itu bisa mencegah orang mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti, bahkan terhalang mendapatkan syafaat Nabi. Tuh, orang yang meninggal membawa dosa syirik nggak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Nah, makanya yang mungkin pernah waktu muda dulu itu ya, nah pernah tergoda ikut-ikutan, pernah beli jimat, pernah datang ke dukun, belum tobat, buru-buru tobat sekarang. Karena dosa besar seperti syirik tidak akan bisa diampuni walaupun kita sudah berhaji, walaupun kita banyak beramal soleh, banyak sedekah di mana-mana, tetap harus tobat secara khusus dari dosa itu. Jangan sampai dibawa mati, karena itu akan menjadi sebab kita terhalang mendapatkan syafaat, ya. Kira-kira masih ada, masih. Yang keempat, menetapkan keyakinan adanya hari kebangkitan dan pembalasan yang diingkari oleh penduduk Mekah. Nah ini sasarannya mah sebetulnya orang-orang Mekah. Kan Quran turunnya ke Nabi Muhammad, tinggalnya di Mekah. Jadi melalui kisah Ashabul Kahfi ini ingin menetapkan keyakinan akan adanya hari kebangkitan yang itu diingkari oleh orang-orang Mekah. Gitu. Yang kelima, menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah bahwa la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan juga sabda Nabi, inna ulaika idza kanu fihim ar-rajulus salih, bahwa mereka itu apabila ada orang yang soleh, famata, lalu si orang soleh ini mati, banau ala qabrihi masjidan, maka dia akan bangun di atas kuburnya sebuah masjid, wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka membuat gambaran-gambaran berupa patung-patung, monumen untuk mengingat orang yang ada dalam kubur itu. Ulaika syirarul khalqi yaumal qiyamah, mereka itu adalah makhluk paling buruk di hari kiamat nanti katanya. Jadi Nabi Nuh, kaumnya yang menyembah berhala, orang-orang Mekah, orang Quraisy yang juga menyembah berhala, itu asal mulanya begitu Pak. Awal mulanya itu mereka suka ziarah ke kubur nenek moyang mereka, yang dijadikan nama-nama berhala itu Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu nama nenek moyang mereka yang termasuk orang soleh. Awalnya cuma ziarah ke kuburnya, lama-lama dibuat monumennya, patung untuk mengingat, lama-lama disembah, gitu, lama-lama disembah. Nah ini berarti makanya hati-hati, makanya Nabi sempat melarang ziarah di awal-awal Islam itu, karena khawatir begitu. Nah setelah keimanan para sahabat cukup kuat, baru Nabi mengingatkan, ala gitu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ya, ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum al akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang kata Nabi, berziarahlah kalian karena ziarah itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Jadi tujuan ziarah itu apa? Mengingatkan kita akan akhirat. Gitu tujuan utamanya, ya. Nah, yang sekarang mohon maaf mungkin harus diluruskan. Banyak orang ziarah gitu, bahkan yang diziarahi Wali Songo itu. Tujuannya apa? Cari berkah. Tapi berkah yang dipahami itu nanti pulang ziarah hutangnya bisa lunas. Kalau yang jualannya lancar. Gitu. Itu berkah yang diinginkannya itu. Makanya berani ngutang-ngutang juga. Nggak apa-apa, pengen ziarah saya.
ngutang-ngutang. Padahal kata Nabi, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajida. Tidak boleh memaksakan diri melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat, ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Memaksakan juga ke situ mah boleh. Ke tempat-tempat lain jangan memaksakan diri. Kalau nggak ada duitnya nggak usah ngutang. Itu kira-kira begitu ya. Kita yang belum mungkin Masjidil Aqsa ya. Nah, itu soalnya ya resiko juga di situ ketemu Israel soalnya ya. Ketat sekali memang. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya Allah lah. Nah. Baik, baru sampai ayat 21. Ketemu lagi Jumat yang akan datang. Insya Allah kita lanjutkan ayat ke-22. Mungkin khatamnya tahun depan kayaknya ini. Nggak apa-apa lah ya. Tidak apa-apa. Nah, yang penting mudah-mudahan selama berada di sini kita niatkan i'tikaf ya, dapat pahala insya Allah ya. Ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Cukup jelas? Kalau tidak ada kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.